Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Indexing service atau layanan indexing. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau blockchain itu kan merupakan bisa dilihat sebagai satu database global yang dipakai semua orang. Kemudian database tersebut menyimpan informasi dari awal berdirinya blockchain tersebut atau pertama kali diluncurkan sampai terakhir atau sampai transaksi terakhir disimpan di dalam blockchain. Artinya blockchain tersebut memiliki data atau informasi yang sangat besar, yang sangat banyak. Kalau kita bayangkan misalnya satu hari atau satu detik ada 10 transaksi saja. Nah, itu satu hari sudah berapa? Kemudian satu bulan berapa? Satu tahun berapa? 10 tahun nanti berapa? Nah, nanti kalau misalnya Anda mau mencari satu informasi, kemudian ingin mencari informasi yang terkait, kemudian informasi soal pola bagaimana transaksi atau satu wallet ini beroperasi, itu sangat sulit kalau misalnya Anda hanya punya data mentah dari blockchain tersebut. Memang Anda bisa mengakses Explorer, tetapi Explorer tersebut memang bukanlah data mentah yang dimunculkan langsung. Explorer itu sudah mengolah data dari blockchain, data mentah, kemudian disajikan. Jadi kalau Anda hanya diberikan informasi blockchain mentah, itu sebenarnya agak sulit diproses. Harus ada pengolahan lebih lanjut. Tidak bisa di-query langsung. Itulah peran dari layanan indexing. Jadi kalau indexing itu akan membantu siapapun, termasuk kita, untuk mendapatkan informasi tertentu. Informasi yang spesifik. Tidak hanya informasi spesifik, tetapi juga kita bisa melihat statistik dari blockchain tersebut. Misalnya 1 jam berapa transaksi, atau jam sekian sampai jam sekian, itu ada berapa transaksi. Itu bisa dibaca setelah dilakukan indexing atau melalui layanan indexing. Jadi kalau kita lihat sebenarnya layanan indexing itu mirip seperti Google. Kalau Google kan crawling informasi dari berbagai sumber. Tapi kalau blockchain indexing service itu googling dari blockchain data. Karena blockchain data sebenarnya sifatnya sangat mentah ya. Raw, artinya raw itu apa? Byte per byte, isinya byte sebenarnya. Kalau kita lihat dengan mata telanjang langsung ke blockchainnya, itu ya tidak berbentuk apapun. Hanya barisan byte saja. Gitu ya. Jadi setelah melalui layanan indexing, kemudian diolah, ditranslasikan, ditranslate, diterjemahkan bahwa informasi yang di sini itu merupakan wallet atau alamat address, kemudian di sini adalah jumlah, kemudian di sini adalah timestamp dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat blockchain indexing itu merupakan satu proses untuk mengorganisasi informasi yang ada di dalam blockchain. Dia mengkonversi on-chain events atau aktivitas yang di dalam on-chain, dalam blockchain, ke dalam satu format yang lebih mudah diproses atau format yang lebih searchable, yang bisa dicari. Nah, saya yakin misalnya Anda sudah pernah melakukan pencarian alamat di Explorer. Nah, jadi Explorer tersebut memanfaatkan fitur indexing atau satu layanan indexing, entah itu dikerjakan oleh si penyedia Explorer atau pihak lain, kemudian menampilkan data wallet atau data address tertentu yang Anda cari. Jadi query-nya bisa cepat, misalnya untuk mencari saldo dari token, kemudian semua transaksi yang terkait wallet tertentu, misalnya wallet milik Satoshi,
atau NFT tertentu. Misalnya NFT ini dimiliki oleh siapa, atau misalnya fungible token ini berapa transaksi per harian, kemudian berapa yang sedang pending, kemudian apalagi satu wallet ini ada berapa token yang dia miliki gitu. Nah, dia jadi sangat penting untuk aplikasi modern, kemudian penting untuk dashboard, explorer yang tadi saya sampaikan. Jadi semuanya merupakan aplikasi yang dibangun di atas layanan indexing. Kemudian developer bisa saving time dan resources dengan memanfaatkan layanan indexing tadi. Itu menunjukkan betapa pentingnya indexing service. Nah, kalau misalnya tidak ada indexing, jadi full node itu bisa menyimpan semua data tetapi mentah datanya. Kemudian query-nya jadi lambat. Kemudian developer harus menulis scripting atau pemrograman yang kompleks untuk mengekstraksi informasi langsung ke blockchain. Biasanya blockchain itu tidak menggunakan SQL. Memang ada yang menggunakan SQL. Seperti SQL misalnya Microsoft Access atau Oracle gitu ya. Nah, tetapi biasanya menggunakan satu database yang sederhana, key value. Itu biasanya dipakai untuk database berukuran besar. Kemudian sifatnya adalah dia cepat, cuman masalahnya dia sulit dibaca. Harus menggunakan library tambahan di atasnya. Jadi kalau mau mengekstrak, dia harus membaca melalui tambahan library, kemudian harus diterjemahkan ini apa. Jadi pemrogramannya atau scripting atau kodenya akan jadi kompleks. Kemudian layanan indexing atau infrastruktur indexing itu juga cukup mahal karena kan dia butuh resource. Pertama dia butuh full node-nya, kemudian dia butuh menjalankan scripting untuk membaca gitu ya. Kemudian dia harus disimpan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, misalnya dalam bentuk SQL, misalnya dalam database yang lebih familiar atau lebih mudah diproses lebih lanjut. Jadi kalau tidak ada indexing ya user experience-nya jadi lebih rendah ya. Kemudian fungsionalitas dari decentralized apps itu jadi berkurang. Misalnya tidak bisa menampilkan history dari satu wallet atau menampilkan berapa jumlah token yang dimiliki, jenis-jenis token yang dimiliki. Nah, itu harus semuanya menggunakan indexing. Nah, satu produk yang akan kita bahas lebih lanjut namanya The Graph. Ini produk namanya The Graph ya. Dia adalah decentralized indexing protocol. Jadi dia tidak dikerjakan oleh satu perusahaan tertentu, tapi dia berjalan menggunakan sistem terdesentralisasi. Nah, sebenarnya unik nih. Jadi dia mengindeks data dari banyak blockchain termasuk Ethereum dan blockchain lainnya. Kemudian kita bisa membuat satu query namanya subgraph. Jadi subgraph ini merupakan dia mendefinisi apa saja yang mau di query, apa saja yang mau diindeks. Itu namanya subgraph. Nah, jadi subgraph ini ditulis dengan menggunakan bahasa namanya GraphQL. GraphQL ini misalnya contohnya mengambil semua informasi NFT atau semua informasi transaksi NFT atas satu wallet atau satu address tertentu. Nah, itu bisa menggunakan subgraph. Nah, The Graph gimana cara kerjanya sebenarnya? Jadi ada namanya indexer. Satu pihak namanya indexer. Ini menjalankan node dan memproses data di blockchain. Namanya indexer. Jadi dia yang bekerja keras di situ indexer. Kemudian ada namanya curator. Curator itu dia mencari subgraph mana yang bagus ya, yang bisa di maintain ya, namanya curator. Kemudian delegator itu staking GRT token untuk mendukung indexer. Jadi indexer itu kan di sini banyak ya. Kemudian terdesentralistik artinya semua orang bisa jadi indexer. Tetapi tingkat kepercayaan di indexer tersebut kan, karena kan sekarang kalau data blockchain sudah diekstrak itu sudah bukan blockchain lagi kan. Artinya data yang sudah diekstrak itu bisa salah. Nah, bagaimana caranya supaya informasi tersebut benar? Itu ada namanya staking. Jadi kalau misalnya nanti ada data yang salah, kemudian indexernya memberikan data yang salah, dia akan bisa di slashing, itu bisa jadi hukuman. Tetapi kalau misalnya datanya benar, dia bisa mendapatkan profit atau insentif berupa GRT juga. Nah, jadi tadi kan sudah ada subgraph yang didukung oleh curator. Subgraph tadi bisa di-query oleh si consumer.
menggunakan GraphQL. Nah, Subgraph itu apa? Seperti search engine yang kecil, mini search engine untuk kontrak tertentu. Kemudian dia bisa menentukan apakah dia mengambil event, mapping, atau entity, misalnya address, gitu ya. Misalnya Subgraph untuk Uniswap tracks, swaps, and pools. Uniswap yang melacak swap dan pools, gitu ya. Misalnya di dalam satu pool itu satu hari ada berapa swap atau berapa transaksi, kemudian berapa jumlah likuiditas, kemudian mungkin terkait dengan slippage, itu bisa dilacak oleh Subgraph. Kemudian Subgraph itu bisa digunakan ulang oleh siapapun, gitu ya. Kemudian bisa di-compose together, artinya bisa digabung di satu Subgraph dengan Subgraph yang lain. Nah, ekosistem The Graph seperti apa? Dia mendukung banyak blockchain, tadi sudah disampaikan. Ada Ethereum, Polygon, Arbitrum, dan macam-macam. Kemudian Subgraph-nya juga cukup banyak, ada lebih dari 1000. Nah, di app besar seperti Aave, Decentraland, ini yang tanah virtual. Kemudian INS, Ethereum Name Service, ini seperti DNS yang decentralistic. Nah, ini di apps besar sudah menggunakan The Graph juga. Kemudian dia sedang melakukan migrasi atau mungkin sudah selesai ya ke satu jaringan yang decentralistic, namanya The Graph Network. Kemudian GRT-nya tadi yang dipakai untuk staking dan insentif juga dipakai untuk governance. Kemudian kita akan diskusikan satu produk lain namanya Arkham. Nah, kalau Arkham marketingnya lebih ke arah intelligence dan data analytic. Nah, jadi fokusnya ke de-anonymizing wallet activity atau aktivitas wallet yang de-anonymasi. Nah, dia biasanya berperan untuk pada saat ada hacking atau ketika ada aset yang dicuri, dihack gitu ya. Kemudian dibawa lari. Nah, biasanya diproses atau dilacak menggunakan Arkham. Kemudian dia melacak wallet atau menghubungkan antara wallet ke entitas-entitas di dunia nyata menggunakan AR. Kemudian dia punya Visual Explorer untuk wallet cluster, jadi ada clustering untuk wallet. Kemudian arus uang atau arus aset antar wallet juga bisa dilihat di situ. Kemudian ada API untuk structured on-chain data. Jadi kalau misalnya ada data yang mau dicari itu bisa diambil menggunakan API. Karena prosesnya sebenarnya mirip ya, tapi kalau di Arkham kan lebih fokusnya ke intelligence, tapi kalau di The Graph itu fokusnya di Subgraph. Mungkin datanya mungkin sama ya, tapi pemrosesnya agak beda. Jadi Arkham itu bisa melacak wallet bahkan lintas chain, gitu ya. Bahkan ketika dia di wash atau misalnya masuk ke exchange itu bisa dilacak menggunakan machine learning dan heuristic, gitu ya. Kemudian bisa tagging untuk wallet-wallet tertentu, Binance, VC, Hacker. Gitu. Kemudian ada dashboard dan charts, lebih mudah melihat secara visual seperti apa arus dari aset tersebut. Kalau kita bandingkan antara Arkham dan The Graph, sebenarnya dua ini mirip. Jadi, tapi yang Arkham kalau dilihat sini lebih fokusnya dia tidak open. Kalau The Graph lebih decentralistic ya. Tapi kalau Arkham itu lebih ke arah services. Query language-nya ini GraphQL, tidak ada anonimisasi. Kalau The Arkham ada. Kemudian fokusnya hanya data indexing, tapi yang ini lebih ke wallet intelligence. Jadi kalau yang The Graph lebih ideal untuk developer dan app builder, tapi kalau yang Arkham trader, analis, dan regulator. Kemudian ada bisa untuk law enforcement agency juga. Nah, ada sebenarnya layanan lain yang mungkin terkenal tapi tidak terlalu sepopuler Arkham dan The Graph. Ada Dune dan menggunakan SQL, kemudian Flipside, kemudian Moralis, ada Alchemy. Jadi Moralis dan Alchemy ini sebenarnya mereka juga sebagai not as a service tapi juga punya layanan untuk indexing. Kemudian ini masing-masing memang punya fokus masing-masing ya, fokus sendiri-sendiri. Ada titik yang dia layani. Use case-nya apa? Misalnya kalau mau membangun DeFi aplikasi DeFi itu bisa membaca user position dan activity dari user tersebut. Kemudian NFT bisa melacak ownership dan trade. Nah, ini di bagian user experience, bukan di bagian smart contract-nya. Arkham melacak wallet, kemudian analis melacak aset dari hacker, atau ketika terjadi trading oleh whale, biasanya analis akan bereaksi. Ini ada apa ini? Nah, summary, simpulannya, kita
tadi sudah membahas bahwa data blockchain yang berukuran besar tadi sebenarnya agak sulit dibaca kalau tanpa ada bantuan layanan indexing. Jadi indexing itu membuat data lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih meaningful, lebih mudah diproses lebih lanjut. Kemudian tadi kita sudah bahas soal The Graph yang punya sistem atau jaringan desentralistik dengan GRT. Kalau Arkham lebih fokus ke layanan soal identitas dan arus dari aset. Kemudian keduanya punya peran penting di dalam ekosistem blockchain yang sekarang makin kompleks ini. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.